Oke, sudah kita record. Terima kasih Mas Joli. Oke, tadi kita sampai ke tadi ya, tugas tadi ya. Nah, sekarang kita coba download datanya, kita coba akan masuk ke RMap. Nah, saya akan coba showkan RMap-nya. Kelihatan nggak RMap-nya? Kelihatan, Pak. Oke ya, jadi kamu buka RMap nanti, terus blank map ya, terus oke. Nah, setelah itu, tekan ini, add data. Kita back dulu ya, kita back dulu, tekan ini, connect to folder. Kelihatan ya? Halo? 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 Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, kita di sini, saya simpan di download. Saya cari data untuk praktek dashboard. Nah, saya panggil foldernya. Nah, saya cari di sini, masuk di sini. Nah, saya panggil data CSV-nya. Lalu add datanya. Nah, udah. Oke, ya paham ya di sini ya. Nah, setelah itu diklik kanan. Terus kita display exe data. Ini masukin Z, variable Z-nya. Ini edit. Masuk ke oke, kita coba pakai UTM. Oke, Notem 48N. Ini. Oke. Ini. Hasilnya seperti ini. Sampai sini jelas? Jelas ya? Halo? Ya, Pak. Nah, baru klik kanan. Kita Jelas, akan Pak. data. Kita ubah ke XHP, export data. Lalu all feature. Oke. Masukin. Nah, ini jadi SHP dia. Ya kan? Nah, kalau kita lihat ini dia jadi SHP. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ini source-nya udah disamain. Play simbolnya udah. Oke. Oke. Yang cek. Nah, setelah itu kita akan masuk. Kita akan coba panggil nih, sama nggak korek nih. Nah, sama ya. Ini base map-nya. Ya. Ini akan jadi base map-nya. Nah, nanti kita coba klik kanan di export ini. Setelah itu kita akan coba, kalau di sini kita akan coba untuk IDW atau spline aja deh. Spline. Nah, spline analis. Nah, kita masukin nih. Nah, kita masukin tadi export ini. Masih kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, sabar. Nah, outputnya kita default aja, biasa di C dia karena dia crack. Terus untuk intervalnya itu kita default aja karena masih belajar ya. Lalu kita okein. Nanti dia akan proses di sini. Coba ide. Nah, itu udah spline itu ya. Terus satu lagi itu ada IDW. IDW sama aja dipanggil tadi yang export. Kita masukin itu. Nah, terus oke. Jadi ada spline dan ada IDW. Nah, seperti itu tuh. Nanti nilai-nilai kedalaman itu. Nah, ini ada yang beberapa ini yang bisa dikatakan nggak masuk ya. Gitu ya. Nah, kalau IDW kan dia nggak bagus nih. Nah, sehingga kita nemukan itu berarti yang lebih baik kita pakai adalah spline gitu ya. Nah, tapi data ini nanti kita akan coba buang gitu ya. Kita akan coba buang di apa namanya? Di gradasi warnanya aja. Soalnya bisa juga sih dilihat dari atributnya nantinya.
Nah, setelah itu kita akan coba dari data spline ini, ya kan? Kita akan coba buat kontur nih. Nah, kita akan buat coba kontur. Input rasternya itu adalah spline. Nah, kontur intervalnya misalnya adalah 1. Nah, dia proses pembuatan kontur. Ya, sedikit lama ya. Oke. Oh, belum juga ya. Lama juga ya. Nah, sampai menunggu ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Nah, sambil menunggu ArcGIS ini kita move ke apa namanya? Kita akan move coba ke Google Mapper ya. Coba. Kita akan coba masuk Google Mapper deh. Nggak lambat juga ternyata. Oh, banyak dia ternyata. 1 senti ya. 4 senti. Tuh. Nah, ini udah muncul ya. Kelihatan ya. Ini datanya berat banget ternyata. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, coba Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. kita ulangi. Dia jangan ini deh. Kita pakai yang kontur. Coba pakai yang 10 cm deh. Coba kita 50 deh. Biar cepet ya. Line 50. Oke, biar cepet. Nah, mau jadi dia. Nah, ini ya. Ini untuk 50 cm ya. Nanti kamu klik kanan properties. Nah, setelah itu kamu tunjukin labelnya di label ya. Kamu centang. Ya kan? Apply, dia akan masuk nilai-nilai di situ. Terus untuk simbologi, nah ini bisa kamu ganti. Ini kamu bisa apa namanya? Kategorikan gitu ya. Bisa diganti untuk apa namanya? Warna-warnanya. Jadi kamu bisa ganti misalnya warna hitam ya. Untuk mayornya. Apply. Nah, seperti itu. Oke. Nah, setelah itu kita akan coba uncheck yang bagian spline. Nah, sehingga kontur kedalaman seperti ini. Ya kan? Kita akan coba zoom in dulu.
Nah, kira-kira tugas pertamanya ini, nanti nggak usah manggil data dulu ya. Ini tugas yang pertama. Nanti kita coba zoom in. Coba zoom in ke sini deh. Nah, ini ada konturnya ya. Oke? Paham? Oke, Pak. Oke, Pak. Ini kan masih ada apa namanya data-data yang penting dipanggil dulu aja. Ya kan? Nah, setelah itu sudah. Setelah itu kita akan coba klik kanan full extend. Nah, full extend seperti ini. Kita akan masuk ke layout. Nah, layout itu klik di sini. Ya, kita akan masuk di layout. Nah, kita coba atur file. Terus kita atur page setup. Setelah itu kita atur mungkin 4 gitu ya. Kita buat landscape. Nah, lalu untuk ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, nah ini kan dia belum zoom in nih. Nah, coba saya zoom. Ya, saya zoom lagi. Saya naikkan skala ini. Nah, skala 5000 nih misalnya. Jadi ketika peta itu sudah keregister, ini skalanya akan aktif nih. Misalnya saya pengen buatnya di sini nih. Ya. Oke, masuk ke sini. Nah, coba kita layout deh ini. Kalau usah rapi-rapi dulu, yang penting saya bisa layout dulu aja. Nah, setelah itu kita coba klik kanan. Properties. Setelah itu kita coba masukin apa namanya bagian grid. Nah, new grid, measure grid, next, oke, finish, apply. Nah, seperti itu. Oke, element ya. Nah, setelah itu coba kita masukin insert, masukin legendnya. Ini dasar dulu aja ya. Kamu belajar kartu sisanya. Nah, saya pengen masukin itu legendnya adalah export 2, control line, spline export. Nah, ini. Nah, gridnya tadi lemot ya. Tidak lemot dia. Nah, ini sebenarnya ada data yang kepanggil ya. Duh, lemot banget. Ini bisa di apa namanya? Bisa kita hilangin gitu ya. Nanti ini untuk apa namanya? Skalanya itu coba kita masukin yang kontur. Coba saya masukin konturnya mana? Spline. Kontur spline 2.
Mod ya. Nah, pokoknya kamu tampilin dulu ini deh, tampilin ini. Nanti saya coba oprek lagi datanya, ya kan? Nah, setelah itu kamu langsung file, terus habis itu kamu export, ya, export ke PDF, ya kan? Coba praktek. Terus di download. Nah, ini, save. Coba dulu ya. Nah, nanti kamu masukin juga lah mata anginnya segala macam. Lagi ekspor deh ya. Nah, masukin insert, kamu masukin node raw, mata angin. Nah, bisa masukin mata angin. Mungkin mata anginnya di sini nanti disesuaikan kertasnya aja ya. Nah, itu terus insert scale bar. Mau pakai ya scale metric. Mouse. Oke, kita pakai mouse buat kita edit. Ya, udah mouse masuk. Nanti kita edit dulu ya. Terus kita klik kanan properties. Udah properties. Coba ganti divisionnya ke kilometer. Apply. Oke. Ini karena ada kekecilan bisa kamu taruh di bawah nih. Ya kan, misalnya kamu taruh di bawah nanti kan kecilin aja tuh. Nah, ini bisa taruh di bawah. Kecilkan dulu nih. Kecilkan dulu. Nah, kalau tidak kecil, taruh sini aja nih scale-nya. Nah, sehingga pas ya. Nah, bisa juga kamu masukin insert scale bar, terus scale text. Nah, berarti dia adalah 1 cm 10. Nah, ini adalah absolutnya. Kita masukin angkanya. Nah, di sini kita bisa masukin adalah 1:, tuh. Insert. Ini. Nanti kamu bisa ambil dari sini. Kamu copy. Nah, ini jadi ganti ke kilometer. Oke, terus scale text. Nah, pokoknya seperti itu. Nanti kamu bisa, kalau enggak
Ini bisa di-insert, bisa teks. Note ya. Nah, ini. Nah, nanti kamu coba bawa ke sini ya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nanti kamu edit lagi. Nah, ini kayaknya harus menggunakan PC nih. Agak berat juga. Nah, saya menggunakan laptop juga. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Halo? Nah, setelah itu kita akan masuk ke hasil PDF tadi. Coba lihat ini hasilnya ya. Nah, ini cuma ngasal-ngasal dulu nih. Nah, ini hasil PDF tadi. Nah, nih, di PDF ya. Seperti itu. Oke. Oke, sampai ini pertanyaan. Nah, setelah itu kita coba lanjut ke Global Mapper. Oke. Nah, Global Mapper. Kita coba open data. Saya pengen panggil data yang tadi lagi. Kita coba open di Global Mapper. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Oke. Nah, ini ya, data-data titik yang bergabung. Nah, ini kalau manggil data Excel kayak gini nih. Nah, jadi konturnya begini nih. Ya kan? Nah, kalau kita mau masukin konturnya aja, hasilnya gini nih. Nah, ini datanya masih kayaknya ngaco ya. Yang penting kamu bisa masukin dulu. Nah, setelah itu nanti kita coba tes juga. Masukin data. Coba. Coba saya panggil dulu satu ini. Oke ya. Besok kamu ke ArcGIS itu dulu aja. Kalau kami pernah nanti, kan itu udah kan jelas yang kemarin dibuat juga seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Tidak, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ini bisa masukin data dulu. Nah, hasilnya akan seperti itu. Nah, nanti kamu juga harus membaca beberapa bahan yang ada saya buat di situ. Itu tentang modul. Jadi nanti kamu coba bisa lihat gitu ya, bagaimana pembuatan kontur nantinya di situ. Nah, saya rasa itu aja yang untuk praktek kita. Oke? Jelas ya? Oke, Pak. Jelas, Pak. Nanti Jelas, kamu coba. Pak. Pak. Ya. Oke. Oke ya, jelas ya. Nanti mungkin saya akan kasih beberapa data deh, biar kamu bisa pakai sampelnya. Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Itu yang apa namanya? Yang dikatakan
hasil dari ArcGIS. Nah, ketika saya pengen itu apa namanya, pengen buat itu bisa kebuka di Google Earth itu juga bisa. Nah, itu adalah kelihatan ya, ArcGIS-nya kelihatan. Kelihatan, Pak. Nah, ini itu kayak oke. Nah, ini dulu. Nah, ini kita coba ekspor di bagian konturnya mana tadi. Kita misalnya mau masukin kontur. Nah, ini. Nah, nanti kita akan coba ke KMZ. Nah, jadi mulai masuk ke KMZ. Oke. Proses di helm mode ya. Nah, layer 2 KMZ udah jadi. Cuma kita untuk memastikannya tadi, kita harus tahu nih. Kita harus tahu lokasi dia nih. Nih. Nah, ini harus tahu nih di mana di posisi ini. Ya kan? Contoh tadi saya mau ekspor ini misalnya. Nih. Nah, ini harus tahu nih. Ini. Lokasinya ya. Nih, harus kita lihat. Terus kita coba masukin. Nah, di sini ada dia kontur spline. Nah, ketika saya open, benar nggak masuk situ dia? Jadi tugasnya ArcGIS ke KMZ atau KML ya. Nah, kamu harus membutuhkan kuota internet nih. Coba saya stop share, saya akan masuk ke Google Earth. Oke ya, ini tampilannya ya. Ini Google Earth-nya ya. Halo Bandung. Halo Batam. Iya, Pak. Oke Iya, ya, Pak. masuk ya. Nah, nanti kamu setelah itu, kamu udah apa namanya, kamu udah masukin semua. Nah, nanti kamu bisa di save image di sini. Tugas yang kedua ya, save image. Terus nanti kamu save. Ini kamu ganti sama kedalaman perairan. Oke lah, bro. Oke ya. Nah, setelah itu legendnya itu bisa kamu masukin tuh kontur. Bisa di refresh juga sih. Oke. Nah, seperti itu baru di save image. Oke, beres. Nah, gitu kan. Oke, paham? Oke, sip. Oke, Pak. Nanti hasilnya akan jadi ini. Saya tunjukin ya. Kelihatan? Kelihatan ya? Oh ya, Kelihatan, Pak. Oke, sip. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Halo? Nggak ada ya? Nah, sudah ada yang baca slide? Sudah ada belum? Halo? Iya, Pak. Sudah ada yang baca slide?
Nah, oke, kita sekarang coba mengisi kuliah sebentar. Praktiknya udah clear ya, jangan ada yang nanya lagi ya. Itu software sudah ada di lab ya. Oke? Oke. Nah, PTI hari ini kita akan mencoba menjelaskan beberapa data. Jadi ada tentang grafis. Nah, jadi grafis itu adalah, ini sudah ada bahannya, suatu bentuk seni lukis. Jadi kita bisa menjadi di geomatika ini adalah, kalau nanti mata kuliah ada sistem informasi geografis, berarti sistem informasi itu yang kita buatkan menjadi grafis. Nanti ada beberapa garis ya, tulisan seperti itu. Yang tadi kita buat itu termasuk grafis. Nah, lalu di dalam grafis ini adalah gambar tersusun dari koordinat yang tadi kita katakan. Dengan demikian sumber gambar muncul pada monitor yang punya nilai koordinat. Koordinat tadi itu ada, berarti kalau kita bilang koordinat itu ada masuk di sini nih. Ini koordinat ya. Nih, jadi kalau kita masuk ke sini, ini koordinat. Yang bawah ini ya, di sini ya. Kelihatan nggak mouse-nya? Di bawah sini nih. Nah, nanti dia ada koordinat tuh. Nih ya, meter ini ya. Nih ya. Halo? Ya, Pak. Oke, itu koordinat UTM ya. Nah, setelah itu dia akan masuk lagi. Nah, ini ada XY tadi. XY itu ada long, Y itu latitude. Nah, sehingga nanti akan ada desain bitmap. Tadi kita sudah kasihkan data TIFF dan vektor. Vektor itu data kontur tadi. Nah, sehingga itu bisa kita katakan sebuah grafis. Nah, nanti ada ketajaman warna tergantung tadi pixel gitu ya. Nah, sehingga nanti semakin besar data yang kamu panggil itu, dia akan semakin semakin berat filenya. Nah, kalau kita katakan itu adalah DPI, itu adalah dot per pixel yang disebutkan di situ. Sehingga nanti data dot per pixel ini nanti akan berpengaruh kepada resolusi peta, resolusi gambar ya. Nah, nanti ada bitmap. Nah, bitmap ini adalah yang merupakan 3 bit color. Nah, setelah itu, nah apabila di zoom gambarnya akan pecah gitu ya. Nah, tergantung besar resolusi, sehingga sebenarnya yang nggak pecah itu adalah TIFF. TIFF itu sudah mengangkat apa bedanya? TIFF itu sudah ada nilai koordinat di dalamnya. Ada nilai X longitude dan Y latitude, serta Z itu adalah parameter yang ingin kita ambil. Misalnya ada elevasi tanah, juga dinamakan dengan kedalaman sebuah perairan, bisa juga dikatakan dengan suhu, dan Z itu macam-macam parameter yang pendukung, kecuali X, Y itu ada koordinat. Nah, JPEG gitu ya, sama halnya. Nah, kalau JPEG itu nanti kita akan coba belajar registrasi peta gitu ya. Nah, lalu ada ekstensi format bitmap. Nah, ini tadi saya katakan bitmap di dalam itu ada TIFF gitu ya, ada GIF. Nah, kita harus bermain di TIFF biasanya. Nah, seperti ini. Nah, sampai di sini nanti kita akan berorientasi untuk kesesuaian cetaknya. Nah, kalau kita katakan tadi sebenarnya gitu ya, sebenarnya tadi kita bisa juga membuat, kalau misalnya kita ekspor gitu ya, kita coba ekspor misalnya petanya. Nah, ini kok ini, sorry. Kalau kita coba ekspor ke ini ya. Nah, ini coba kita file. Nah, kita bisa ekspor map. Itu kan, nah, ekspor ini tuh. Ini yang dikatakan DPI tadi ya. Oke, kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Pak. Nah, itu ya, itu yang disebut DPI. Nah, jadi di sini clear ya. Nah, setelah itu kita akan masuk kembali ke slide tadi. Nah, sehingga nanti akan ada PNG juga, PDF tadi kita sudah PDF ya. Nah, PNG itu tinggal diganti ekspornya saja. Nah, ini yang dikatakan vektor. Jadi vektor itu adalah gambar yang dibuat dari unsur garis dan kurva. Ini disebut vektor. Nah, kumpulan dari beberapa garis, kurva membentuk suatu objek. Yang tadi kita masukkan poin ya. Ini ya contoh poin ya. Tadi ya. Oke. Nah, poin akan jadi kontur nih. Nah, ini adalah batas-batas area. Ini biasanya data shape file untuk batas administrasi. Nah, setelah itu beberapa grafis bitmap. Nah, itu ada BMP, JPEG, TIFF gitu ya, dan GIF. Nah, ini adalah untuk bisa dibuka di Adobe Photoshop gitu ya, dan Framework. Seperti itu. Nah, perbedaannya grafis dan vektor itu adalah gambar solid gitu ya. Nah, jadi kalau dari vektor itu dia akan sama gitu ya. Tapi kalau grafis bitmap itu dia akan berubah menjadi kotak per pixel. Nah, jadi yang kita pakai kemarin itu adalah data apa tuh? Kita ada pakai data apa kemarin? RAS,
raster ya, citra satelit kemarin ya. Sama kan dengan hasil ini ya. Halo? Iya, Pak. Nah, setelah itu, nah ini gambar raster juga. Nah, ini raster to vektor. Nah, ini sebenarnya bisa juga. Jadi kalau misalnya data raster itu ke vektor bisa juga diklasifikasi sehingga data raster itu bisa menjadi vektor. Nanti vektor akan membagi gridnya gitu ya, per pixel. Nah, vektor ke raster gitu ya. Raster akan membagi pixel. Nah, vektor itu merupakan simbologi ataupun apa namanya hasil data yang sudah dibatasin. Nah, setelah itu di sini banyak juga nanti mungkin kamu bisa baca ya. Jadi macam-macam tentang grace vektor. Nah, ini perbedaan kelebihan kekurangannya. Nah, ada vektor, ada bitmap gitu. Gambar jelas, gambar kurang jelas tidak besar tergantung resolusinya. Besar kelebihannya. Nah, ini lebih efisien karena apa namanya file size-nya lebih kecil. Nah, kalau ini lebih gede. Nah, terus ada kekurangannya. Ya, hasil objek vektor. Ini jelas objeknya. Yang tadi kita katakan pakai data satelit. Nah, lalu atribut gitu ya. Nah, atribut kalau di dalam apa namanya sistem informasi grafis, coba saya tunjukin itu di sini ada atribut. Nah, di sini ada nilai atribut gitu ya. Ini atribut. Oke. Ya, atribut kita open. Nah, di sini ketahuan nih. Nih, datanya ini kan. Ada Z ini kedalaman ini kalau koreksi sel. Nah, seperti itu ya. Nah, kemungkinan tadi yang masuk dia nggak di Z gitu ya. Sehingga kita harus manggil data kedalaman itu dengan atribut. Nah, seperti itu. Seperti kita ada salah panggil tadi ya, data yang distorsi ya. Karena datanya banyak banget ini. Nah, seperti itu. Oke. Ini sebuah atribut ya. Oke semuanya? Oke, Pak. Oke, Pak. Ini X-nya, ini kedalamannya. Jadi sebuah atribut. Nah, sampai setelah itu, nah ini clear ya. Jadi atribut-atribut itu ada resolusi tipe file, nah datanya apa aja. Resolusi grafik, nah ini bisa dikatakan hampir sama dengan tadi itu. Menggunakan resolusi. Resolusi itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan skala. Nah, kalau kita lihat tadi itu, skalanya di mana? Skalanya di sini nih, Pak. Ini skalanya, yang ini nih. Berhubungan dengan resolusi. 1 cm sama dengan 1 kilo. Gitu ya. Jadi kalau 1 banding 12.000, berarti 1 cm itu 12.000 meter. Itu, paham ya? Oke? Halo? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Setelah itu, nah citra grafis yang udah kita pakai kemarin. Nah, saya rasa itu aja yang dapat bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kamu bisa coba di rumah. Nanti rekaman ini coba saya share aja ke Drive, sehingga kamu bisa baca lagi di rumah ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nah, nanti hasilnya itu akan coba saya, apa namanya, saya share gitu ya. Sehingga nanti kamu bisa coba-coba di rumah. Dan nanti kamu bisa, apa namanya, bisa latihan sebelum praktek. Harapannya seperti itu. Setuju ya? Oke, Pak. Oke. Kalau setuju, cukup demikian gitu ya. Jadi ditunggu prakteknya. Nah, ada satu hal yang saya ingin katakan. Ketika kamu mempunyai kesibukan apapun, praktek kamu tidak hadir, itu tetap kita akan konsekuensikan absensi tidak akan diabsen. Itu yang pertama. Yang kedua akan berhubungan dengan nilai praktek kamu, karena tugas itu nggak segalanya bisa memberikan nilai kamu. Keaktifan dan kehadiran kamu itu paling utama, karena kita punya presentasi penilaian di kontrak perkuliahan. Dan tolong kamu baca juga dan kamu pahami, dan saya rasa cukup. Demikian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak.